Tijani Reinders akui berpotensi gabung timnas Indonesia. Daftar cedera pemain timnas Indonesia kembali bertambah. Marten Paes jadi korban terbaru. Timnas Indonesia U17 tata Piala Dunia. Jadi runner-up, lanjut tesi ke Bulgaria, cari pemain diaspora. Bintang Manchester City Tijani Reinders mengaku berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia sebagai pelatih di masa depan. Ya, Reinders ternyata memiliki mimpi suatu saat mengikuti jejak Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebab Reinders menyadari peluangnya untuk membela skuad Garuda sebagai pemain sudah tidak mungkin. Jadi ia merasa menjadi pelatih adalah solusi terbaik agar dirinya bisa membantu Indonesia. Tijani Reinders merupakan pemain timnas Belanda keturunan Maluku, salah satu provinsi di Indonesia. Gelandang berusia 27 tahun itu memiliki adik kandung yang sekarang membela skuad Garuda, Eliano Reinders. Dalam wawancara dengan media Malaysia Stadium Astro, Reinders mengungkapkan masih sering diminta untuk membela timnas Indonesia. Namun, begitu, dia mengakui hal itu sulit lantaran terbentur regulasi. Terkadang orang-orang Indonesia lewat Instagram meminta saya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Tetapi ya, itu sudah tidak mungkin, kata Reinders sambil tersenyum, dikutip dari kanal YouTube Stadium Astro. Namun, senyum mereka serta budaya Indonesia yang cukup melekat mengisyaratkan Reinders memiliki hasrat ingin membantu timnas Indonesia. Pemain penyuka nasi goreng ini mengaku ingin mengikuti jejak Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Ya, menjalani laga eksibisi kontra timnas Indonesia, atau seperti Patrick Kluivert menjadi pelatih. Kita lihat nanti, tutur Reinders. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025 silam. Mantan pemain timnas Belanda itu diproyeksikan untuk membantu skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam perjalanannya, Kluivert membawa segudang staf dari Belanda yang membantunya untuk mewujudkan harapan itu. Timnas Indonesia akan berjuang di putaran keempat kualifikasi. Beberapa langkah lagi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Babak keempat itu akan berlangsung di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025 mendatang. Skuad Garuda akan tergabung bersama Arab Saudi dan Irak di grup B. Di putaran 4, dua tim yang menjadi juara grup berhak lolos Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antar benua. Kiper andalan timnas Indonesia, Marten Paes, menambah daftar pemain skuad Garuda yang mengalami cedera jelang FIFA Matchday. September mendatang, timnas Indonesia telah dijadwalkan akan menjalani 2 laga untuk FIFA Matchday pada September 2025. Ini buat tim Merah Putih akan menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo. Surabaya.jizz dijadwalkan melawan Kuwait pada 5 September dan kontra Lebanon pada 8 September 2025. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga uji coba tim asuhan Patrick Kluivert. Pasalnya, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam putaran keempat ini, timnas Indonesia bergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dengan menghadapi tim tuan rumah Arab Saudi dan Irak, PSSI pun menggelar laga persahabatan melawan tim-tim dari Timur Tengah. Harapannya skuad Garuda bisa menjajal kekuatan tim dari Timur Tengah ini dan diharapkan bisa mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 nantinya. Patrick Kluivert juga diharapkan bisa membentuk formasi terbaik sebelum melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Namun, jelang menghadapi FIFA Matchday pada September mendatang. Kabar buruk justru kembali menghampiri timnas Indonesia karena satu pemain andalan tim dikabarkan cedera. Marten Paes dikonfirmasi oleh klubnya FC Dallas bahwa ia mengalami cedera sehingga tak bisa bertanding. FC Dallas dijadwalkan melawan Austria pada minggu ini, tetapi Marten Paes harus absen dalam laga tersebut.
Untuk itu, pemain berusia 27 tahun tersebut perlu melakukan pemulihan dan tak bisa main. Informasi tersebut tentu saja menjadi kabar tak menyenangkan buat pecinta sepak bola tanah air. Walaupun dalam pengumuman tersebut tak diungkapkan seberapa lama pemulihan yang dibutuhkan Maarten Paes. Maarten Paes menjadi korban selanjutnya yang mengalami cedera. Belum lama ini, Kevin Dix juga harus menepi saat bertanding bersama Borussia Mönchengladbach. Bek timnas Indonesia itu menepi saat klub asal Bundesliga itu tengah melawan Atlas Delmenhorst pada laga putaran pertama DFB Pokal. Namun, untuk kondisi Kevin Dix belum bisa dikonfirmasi, juga perkiraan pemulihannya butuh berapa lama. Selain kabar dua pemain andalan skuad Garuda tersebut, satu penyerang harapan tim Merah Putih pun dipastikan harus menepi. Pemain Oxford United itu mengalami cedera serius hingga harus naik ke meja operasi saat menjalani laga pramusim di Piala Presiden 2025. Buntut operasi yang dijalaninya oleh Romeni pun harus fokus pemulihan. Bahkan hingga Oktober pun ia diragukan bisa main di putaran keempat. Untuk itu, daftar pemain timnas Indonesia yang cedera mengalami cedera terus bertambah. Ini menjadi kabar buruk. Skuad timnas Indonesia U17 dipastikan tidak akan memiliki banyak waktu untuk bersantai. Setelah berhasil menjadi di ajang Piala Kemerdekaan 2025, mereka langsung dihadapkan pada serangkaian agenda yang sangat padat. Tim yang kini berada di bawah asuhan pelatih Nova Arianto tersebut dijadwalkan akan segera menjalani pemusatan latihan teaching di Eropa. Skuad Garuda Muda akan digembleng secara intensif di Bulgaria pada awal bulan September mendatang. Setelah menyelesaikan program teaching di Bulgaria, rangkaian persiapan mereka akan dilanjutkan dengan sebuah turnamen di Uni Emirat Arab (UAE). Seluruh rangkaian uji coba internasional ini merupakan bagian dari persiapan akhir mereka menuju panggung Piala Dunia U17 2025. Lebih lanjut, pelatih Nova Arianto juga menegaskan bahwa proses seleksi pemain untuk skuad final masih terus berjalan. Ia bahkan secara terbuka membuka peluang bagi para pemain diaspora untuk bisa bergabung dalam pemusatan latihan di Eropa. Agenda terdekat yang akan segera dijalani oleh timnas Indonesia U17 adalah sebuah pemusatan latihan di luar negeri. Fadli, Alberto Henga, dan kawan-kawan dijadwalkan akan segera terbang menuju Bulgaria. Pemusatan latihan di negara yang terletak di kawasan Eropa Timur itu akan berlangsung selama kurang lebih 2 pekan. Menurut rencana yang ada, program TC ini akan digelar pada tanggal 1 hingga 14 September 2025. Selama berada di Bulgaria, skuad Garuda Muda tidak hanya akan fokus menempa diri dalam sesi latihan. Mereka juga telah dijadwalkan untuk bisa melakoni 3 pertandingan uji coba melawan tim-tim lokal di sana. Setelah merampungkan seluruh program pemusatan latihan di Bulgaria, para pemain timnas Indonesia U17 tidak akan langsung pulang ke tanah air. Rangkaian persiapan intensif mereka menuju Piala Dunia U17 akan langsung berlanjut ke negara lain. Dari Bulgaria, skuad timnas Indonesia U17 dijadwalkan akan langsung terbang menuju Uni Emirat Arab (UAE). Di negara Timur Tengah tersebut, mereka akan berpartisipasi dalam sebuah turnamen mini sebagai ajang pemanasan. Turnamen di UAE ini akan menjadi ajang pemanasan terakhir bagi skuad Garuda Muda. Ini juga akan menjadi panggung final bagi para pemain untuk bisa unjuk gigi dan memikat hati pelatih sebelum berlaga di Piala Dunia U17 2025. Pelatih kepala timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menegaskan bahwa skuadnya saat ini masih belum final. Ia memastikan bahwa proses seleksi dengan sistem promosi dan degradasi akan terus berjalan dengan sangat ketat. Yang pastinya promosi degradasi akan terus berjalan ya. Termasuk setelah ini kami akan melakukan pemusatan latihan di Bulgaria dari tanggal 1 sampai 14 September, ujar Nova Arianto. Dalam kesempatan yang sama, Nova juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi para pemain diaspora untuk bisa bergabung. Di sana termasuk tadi saya harapkan pemain-pemain diaspora yang mungkin tidak bisa hadir di dalam Piala Kemerdekaan, ya bisa datang, tandasnya.